Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Korolana 2019-57011. Saya akan mempresentasikan PTIT 4 Modul 1 dengan perancangan terletak fasilitas di PT Abadi. Latar belakang persaingan di dunia manufaktur yang sangat ketat menyebabkan perusahaan harus mempunyai kemampuan yang baik. Pengelolaan perusahaan agar tetap bertahan dalam persaingan bisnis, perusahaan harus menjaga kelancaran dan proses produksi untuk mencapai target dan tujuan produksi. Secara garis besar, perencanaan terletak fasilitas memiliki prosedur, yaitu analisis produk dan proses dengan melakukan identifikasi awal. Aspek teknis, aspek manajemen dan organisasi, analisis aspek ekonomi dan finansial, serta analisis aktivitas dan perencanaan tata letak. PT Abadi adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi, melakukan produksi produk berdasarkan permintaan konsumen. Perusahaan mencoba untuk menentukan keseimbangan lintasan produk agar dapat berguna untuk meminimalisir waktu menganggur, idle time, delay time, waiting time, dan agar letak stasiun kerja menjadi lebih teratur. Rumusan masalah: 1. Bagaimana cara menemukan jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan? 2. Bagaimana cara menentukan metode yang sesuai untuk perencanaan operasi dan stasiun kerja di PT Abadi? Tujuan peneliti: 1. Mampu memahami konsep learning curve. 2. Mampu menentukan jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan. 3. Mengetahui dan mampu menerapkan metode keseimbangan lintasan. 4. Mampu melakukan analisis penerapan keseimbangan lintasan. Batasan masalah: dalam laporan ini membahas tentang batasan penelitian dan asumsi pada Abadi yang membuat produk sepatu. Perancangan terletak fasilitas dilakukan dengan pembuatan activity relationship chart dan activity relationship diagram ARD pada rak sepatu dari PT Abadi, serta menghitung rekap jumlah karyawan dan produksi seperti JIP, rekap minimum quality, rekap jumlah produksi, selanjutnya pada jumlah komponen produksi dan layout stasiun kerja. Perancangan tata letak fasilitas. Tujuan perancangan tata letak fasilitas: secara garis besar, tujuan perancangan fasilitas yaitu untuk menentukan bagaimana aktivitas dan fasilitas produksi dapat teratur sedemikian rupa sehingga mampu menunjang upaya mencapai tujuan pokok produksi secara efektif dan efisien. Selain itu, terdapat tujuan perancangan tata letak pabrik, yaitu untuk mendapatkan keuntungan antara lain memudahkan proses manufaktur, menyusun mesin, peralatan, dan ruang kerja yang baik, menghasilkan kemudahan proses produksi, meminimumkan permindahan barang,
Pengaruh jarak terdapat material handling akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan. Selain itu, pemindahan barang yang semakin dekat berdampak pada pengurangan waktu produksi. Penghemat pemakaian uang, ketetapan dalam hal tata letak peralatan yang digunakan untuk menghemat efisien ruang yang dipakai. Memelihara perputaran barang setelah jadi yang tinggi kelancaran. Aktivitas material handling mengurangi terjadinya penumpukan barang di stasiun kerja. Waktu perbedaan total yang kecil akan mengurangi jumlah barang setengah jadi yang mengakibatkan pula penurunan biaya produksi. Activity ration chart. Metode ini menggunakan aktivitas secara berpasangan sehingga semua aktivitas akan diketahui sehubungannya. Keterkaitan aktivitas dilambangkan dengan simbol huruf untuk menunjukkan derajat aktivitas sebagai berikut. Huruf A menghubungkan mutlak diperlukan. Huruf E hubungan sangat penting. Huruf I hubungan penting. Huruf O hubungan biasa atau umum. Huruf U hubungan tidak penting. Huruf X hubungan tidak diinginkan. Diagram ARD adalah diagram blok yang menunjukkan pendekatan terkait dengan menggunakan blok yang dihubungkan dengan garis yang mewakili deskripsi keadaan yang berbeda-beda. Ini adalah kumpulan rekap minimum variety. Rak sepatu minimum quality 1380. Yang kedua, satu alas minimum quality 5520 dan seterusnya. Jumlah mesin. Berikut ini jenis mesin yang digunakan dalam produksi waktu rak sepatu pada PT Abadi. Itu mesin 1 gerindra, waktu operasi 2 menit, idle 2 menit. Mesin bur 4 menit, idle 4 menit. Mesin las listrik 5 menit, idle 5 menit. Kompresor swan 5 menit, idle 5 menit. Blower 4 menit, idle 4 menit. Mesin idle pada mesin untuk mengetahui target produksi yang telah ditetapkan, maka perusahaan mampu menentukan jumlah mesin yang membutuhkan dalam proses produksi. Berikut penentuan jumlah mesin dapat dilakukan untuk menggunakan rumus berikut. Gerindra, ini contoh gerindra. Menentukan idle. EC dengan waktu mesin kerja, waktu mesin biasa kerja. EC sama dengan 14 jam 2 menit per 16 jam dikali 100 sama dengan 842 per 960 dikali 100 sama dengan 87,7%. Banyak mesin yang digunakan adalah N jumlah mesin potong 1,67 TU per TE. N jumlah mesin potong 1,67 kali 10
kali 1204 per 16 kali 87/7 sama 20.106,8 per 1,403, yaitu sama dengan 14,331. N jumlah mesin potong 14 orang pemotong. Jenis mesin bor gerindra, mesin bor, mesin las, kompresor, blower yang berjumlah satunya mesin 14. Terima kasih atas presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.